Halo Sobat YouTube, jumpa lagi di channel Fahri Alexa. Masih di rubrik Diari, Dialog bareng Fahri. Kali ini kita kedatangan sahabat saya untuk ngobrol bareng Kang Abdurrahman. Akan berbagi tips sukses bersama beliau. Langsung saja, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan kita simak video kali ini. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Abdurrahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kau saya api. Alhamdulillah nyar ya. Oh, Kaos lebaran. oh, Oke, mantap. sekarang. Gimana kabarnya, Kang Abdurrahman? Alhamdulillah. Khair. Oke, alhamdulillah ya. Lagi Antum sibuk gimana? apa ini? Gimana? Lagi sibuk apa? Biasa Ramadan. Ya, ini Momen ya Ramadan, masih momentum dengan orang-orang senang berbagi. alhamdulillah, subhanallah. Oke, teman-teman yang belum kenal dengan beliau, Kang Abdurrahman ya. Siapa sebenarnya Kang Abdurrahman ini? Ya, silakan, Sir, kenalan. Waduh. Kalau teman-teman sering lihat TV, insya Allah udah tahu lah ya. TV apa tuh? Kang TV. Abdurrahman channel ya. Channelnya nggak ada di dunia nyata memang ya. Oh, siap. Channelnya hanya ada di dunia goib. Dunia goib. Oke, gimana? Jadi Apa? Siapa Kang Abdurrahman? Kang Abdurrahman hanya manusia biasa yang senang untuk belajar saja. Oke, berarti sahabat pembelajar ya sesuai tagline-nya. Oh, subhanallah, ya. Iya, Kita sahabat pembelajar. Jadi teman-teman, Kang Abdurrahman ini adalah founder dari Saung Sinau. Nah, Saung Sinau ini apa, Sir? Ini bisa diceritakan, ini beneran ini. Oh gitu, ceritain beneran ini. Iya. Oke, sahabat pembelajar dimanapun berada. Yes, siap. Saung Sinau itu perpaduan dua bahasa antara Jawa dan Sunda, ya. Sunda dan Jawa. Oke. Saung itu dari bahasa Sunda, Sinau itu dari bahasa Jawa. Saung itu artinya saung itu apa? Artinya gubuk, kayak gubuk gitu. Kayak pendopo, kayak gubuk gitu. Sinau bahasa Jawa artinya belajar. Berarti tagline kita sahabat pembelajar. Jadi tempat ini, Saung Sinau ini adalah tempat kita untuk belajar bersama-sama. Oke. Tapi tempatnya nggak harus di Saung. Dimanapun tempatnya, kita bisa tetap belajar. Oke, berarti Saung Sinau ini adalah berarti apa? Media pembelajar atau gimana? Tempat untuk belajar begitu ya? Bisa tempat untuk belajar atau apa? Partner apa partner? Oh, nggak bisa. Ini teh. Nggak bisa bilang P. Iya. Partner. P apa F ini? Partner. Pakai P. Partner. Oh, biasa, Pak. P biasa. Oke. Ya. Jadi partner belajar bisa jadi seperti itu. Oke, partner untuk teman-teman belajar. Oke, Saung Sinau. Kapan? Tahun berapa, Sir? Berdiri, Sir? Kalau menurut sejarah ya. Oh, siap. Kayaknya kita di tahun sebelum Masehi. Kalau di Facebook kita ya, kita cantumkan tahun berdirinya itu tahun 2005. 2014. 2014. Sama berarti sama punya saya ya. Alexa ya. Iya, oke. Masya Allah. Saung Sinau itu. Selain di Saung Sinau, selain mendirikan sebuah tempat belajar, media pembelajaran, Kang Abdurrahman ini adalah kepala apa ketua ya? Kepala cabang ya? Kepala cabang. Kepala cabang. Tapi di 2009 ini, 2020 ini dirubah namanya. Apa? Bukan kepala cabang lagi. Apa, Sir? Direktur cabang. Oh, direktur cabang. Oh, siap. Iya, biar tambah keren kedengerannya. Oke, siap. Direktur cabang Kota Amal Indonesia Kediri. Direktur cabang Kediri. Betul ya? Iya, betul. Anda sangat hafal sekali ya. Oh, siap. Saya kan bro. Oke, Kota Amal Indonesia ini apa, Sir?
Kotak Amal Indonesia salah satu yayasan kemanusiaan yang ada di Indonesia ya. Jadi kita sudah nasional, di beberapa pulau sudah ada, di Jawa Timur apalagi ya sudah hampir merata, di setiap kabupaten juga ada. Nah, salah satunya alhamdulillah saya pribadi diamanahi untuk menjadi ya direktur di cabang yang ada di Kediri, seperti itu. Oke. Sudah nasional ya? Insya Allah alhamdulillah sudah nasional. Alhamdulillah. Baik. Kita yayasan kemanusiaan. Gitu ya. Yayasan kemanusiaan. Baik. Siap. Untuk program-programnya sendiri. Oke. Untuk programnya sendiri kita mengacu kepada namanya ya, namanya Kotak Amal. Jadi kita kasih depannya amal. Contoh ya, ada 4 program terbesar kita, 4 program. Ya. Ada Amal Cerdas, itu untuk pendidikan, membantu pendidikan Indonesia. Kalau yang kedua yaitu Amal Mandiri. Amal Mandiri ini untuk usaha ya, mengembangkan UMKM dan lain sebagainya. UMKM benar. Ya. Terus ada lagi Amal Kemanusiaan. Amal Kemanusiaan. Amal Kemanusiaan ini kayak kebencanaan. Oh iya. Kayak bencana kita bantu ya. Baksos dan sebagainya. Kesehatan juga termasuk di Amal Kemanusiaan. Terus yang terakhir adalah Amal Dakwah. Amal dakwah ini untuk otomatis ya, yang namanya amal dakwah berarti untuk dakwah Islam agar menyebar ke seluruh guru atau gimana dunia. Kalau amal dakwah untuk seluruhnya, untuk umum. Oh, lebih umum ya. Pokoknya lebih untuk umum. Kepentingan dakwah begitu ya. Betul. Ya, jadi dari 4 gimana? Ada 4 tadi diulangi Sir. Iya, dari 4 ada 4 yang utama. Amal cerdas, amal mandiri, amal kemanusiaan, amal dakwah. Nah, dari 4 amal ini ada sub-sub programnya. Oh gitu. Tergantung ngelihat sikon dari wilayah tersebut. Gitu. Atau kecenderungan dari kepala cabang itu tertentu gitu ya. Oh, jadi lebih fleksibel ya di setiap daerah ya. Lebih fleksibel. Betul, lebih fleksibel sekali. Oke. Contoh kalau Kediri sendiri. Kediri kan ya, saya Kediri lihat sendiri karena kepala cabangnya masih nom, jatene ngono. Oh, jadi sesuai usia ya. Iya, betul. Program pun kita yang lebih ke anak muda. Contoh kita punya program Jejak Si Kamal. Oke. Yang Anda sendiri pernah ikut ya menjadi relawan untuk setiap acara Jejak Si Kamal ya. Lumayan itu untuk membangkitkan semangat berbagi saya itu. Oh, Masya Allah, luar biasa. Anda hebat sekali ya. Bukan dari kantong sendiri kan, insya Allah ikut merasakan berbagi begitu. Oke, Jejak Si Kamal ini bisa diceritakan ini program apa sebenarnya? Jejak Si Kamal itu salah satu singkatan sebenarnya ya. Jejak itu tersendiri, jejak artinya jejak ya. Si Kamal itu S-nya itu sahabat. Sahabat. Ya. I-nya itu inspirasi. Inspirasi. Kalau Kamalnya itu singkatan dari Kotak Amal. Oh gitu. Nah gitu. Jadi jejak sahabat inspirasi Kotak Amal. Singkat dari Jejak Si Kamal. Jejak sahabat inspirasi Kotak Amal gitu ya. Kotak Amal. Ya. Luar biasa. Singkat jadi Jejak Si Kamal. Ya, dari namanya aja udah keren ya, apalagi programnya. Ya. Nah, programnya ini Masya Allah. Programnya kita ngapain ini? Jejak Si Kamal tuh ngapain Sir sebenarnya? Oke. Kalau Jejak Si Kamal ini sesuai namanya ya, inspirasi, sahabat inspirasi. Berarti kita menjadi kumpulan-kumpulan sahabat yang memberikan inspirasi dan motivasi buat anak-anak di pelosok-pelosok desa. Di pedalaman, di pegunungan. Targetnya ke ini ya, teman-teman yang di pedesaan, di pedalaman, begitu ya? Iya, betul. Terus kegiatannya? Kegiatannya kita memberikan motivasi, itu nomor 1. Agar anak-anak semangat belajar, meskipun mereka hidup di pedalaman, di pedesaan, di pelosok, tetap mereka harus punya cita-cita tinggi, ya seperti itu. Cita-cita mulia bermanfaat untuk manusia lainnya. Yang kedua, kita latih kreativitas, ya, seperti membuat sabun, membuat kerajinan tangan, dan lain sebagainya, sesuai kebutuhan daerah itu tertentu yang kita survei sebelumnya. Gitu. Yang ketiga, di sana kegiatannya menjaga alam. Menjaga alam. Jadi mereka menjaga alam. Contoh,
namanya jejak ya. Mereka mencari jejak di satu tempat, ketemu di satu tempat, di sana kita kasih motivasi, kasih kreativitas dan mencintai alam sekitar. Contoh menanam pohon, menjaga alam sekitar dari sampah-sampah yang tidak baik ya. Ada sampah yang baik, ada sampah tidak baik ya. Iya, ya. Seperti itu. Biasanya Betul, ada betul. game-gamenya gitu ya, Sar? Nah, betul. Salah satunya motivasinya kita masukkan juga game-games dalam motivasi itu ya. Kayak Outbound juga kita masukkan. Ya. Di sana jadi belajar sambil bermain istilah seperti itu. Supaya anak-anak tidak jenuh, bila ada hal yang beda buat mereka. Oke, mantap. Jejak si Seperti Kamal. itu. Oke, katanya ada reward ini untuk Kotak Amal Kediri, saya dengar-dengar. Sudah dapat yang Jejak si Kamal atau program lain? Oke. Alhamdulillah tahun 2020 ini Jejak si Kamal sudah dinasionalkan sama kantor pusat. Oh. Ya. Oke. Sebelumnya kan Jejak si Kamal ini adalah program lokal Kediri ya kan, yang diadakan sama Kabupaten Kediri atau wilayah Kediri sendiri. Ternyata programnya lumayan bagus kata orang-orang dan memotivasi atau menginspirasi cabang-cabang yang lainnya sehingga cabang-cabang lain ingin mengadakan program yang serupa. Gitu ya. Gitu. Akhirnya program ini dinasionalkan, jadi setiap tahun kita jadwal minimal 2 kali dalam setahun kita adakan di cabang-cabang yang lain. Gitu. Jadi awalnya Kediri ini yang mencetuskan Kang Abdurrahman sebagai direktur cabang. Kemudian pusat melihat program ini bagus, kemudian apa istilahnya? Dinobatkan ya. Dinobatkan sebagai program menjadi program nasional. Ini luar biasa sekali ini. Nah, sudah akan berjalan atau gimana? Iya, betul. Salah satunya jadwal di 2020 ini kita punya 2 tempat ya. Yang satu luar Jawa bahkan di Mataram sana. Oh, di Mataram ya. NTB ya. Tapi karena COVID-19 ini kemarin akhirnya jadwalnya kita pending. Undur. Remedi. Cancel. Itu ya, berarti ini sudah mau OTW dilaksanakan di luar Jawa juga ya, berarti Jejak si Kamal ini. Ya, betul. Oke. Terus kemudian reward apa lagi, Sir? Yang pernah diraih? Pernah didapat? Ya, buat sharing aja, buat motivasi. Buat motivasi aja ya, bukannya sombong ya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Alhamdulillah, pertama kali menjabat jadi, dulu masih kepala cabang ya, kepala cabang Kediri itu, alhamdulillah di tahun pertama kita jadi cabang perolehan bukan terbanyak sih, terbaik ya, dari cabang terbaik, the best cabang, juga the best kepala cabang. Yang satu lagi bukan the best kepala cabang ya, tapi kepala cabang teladan namanya. Oh, kepala cabang teladan. Iya, bukan telatan ya. Oke. Berarti kategorinya apa namanya tadi? Cabang terbaik. Cabang terbaik. Sama kepala cabang teladan. Satu lagi ada. Apa? Fundraising terbaik. Fundraising terbaik. Oh, jadi tiga kategori itu ya? Iya, alhamdulillah. Oke. Nanti kita bahas satu-satu kepala cabangnya di akhir ya. Oke? Oke, siap. Kita bahas ini kantornya dulu. Oke. Kantor. Jadi kenapa bisa jadi kantor cabang terbaik yang pertama? Oke. Itu terbaik dalam kategori sebenarnya ya. Waktu itu kita kategorinya di bulan suci Ramadan. Gitu. Alhamdulillah kita ditargetkan 100%, ternyata kita tercapai sampai 250%. Waktu Ramadan tahun kemarin ya, tahun 2019. 2019 betul. Iya, 2019. Berarti targetnya melampaui yang ditargetkan dari pusat ya. Iya, alhamdulillah. Oke. Gitu, kemudian sampai 200%. Berapa tadi targetnya? 100? Nominalnya 100%, targetnya 100%, cuma pencapaian kita sampai lebih dari 100%, sampai 200% kalau 2 kali lipat dari target.
Oh gitu, 200% Tahunnya tahun berarti. iya. Jadi Mr. Sultan, Mr. Fahri Heeh. sepertinya tahunnya kalau nggak 2008, 2018, kalau 2019 ya. Saya sepertinya Oh 2018 ya, atau nanti 2019. bisa dicek lah ya. Intinya antara 2018 sama 2019. Itu waktu Ya, betul. kegiatan Ramadan yang lalu gitu ya. Ramadan. Ya. Jadi pencapaiannya melebihi dari target dari pusat. Kemudian untuk fundraising, fundraising itu apa sih? Fundraising itu penghimpunan. Oh penghimpunan. Itu Oke. ada kata Lebih ke personal itu. Sebenarnya lebih ke personal ya. Gitu. personal Fundraising kan maksudnya. contoh penghimpunan seseorang gitu. Mm. Nah, Oh di gitu. waktu itu di nasional Mm-mm. kita alhamdulillah jadi fundraising terbaik di sini adalah fundraising dengan nominal tertinggi gitu ya. Oh gitu. Se-Indonesia sih seperti itu. Oh ya, ketika ada penghimpunan fundraising Oke. di Kediri mendapatkan nominal terbanyak nasional begitu ya. Nah, seperti itu. Oke, siap siap siap. Oke. Kemudian kepala cabang Teladan. Eh, Nah, itu Kepala cabang gimana teladan ceritanya ya. itu? Kepala cabang teladan ada catatannya di bawahnya itu ya. Ah, Satu mungkin kepala cabang teladan terbaru yang menginspirasi. Karena waktu itu oh, saya baru, ah, tapi sudah ada program yang menginspirasi. Gitu, oh kayak gitu. Jejak Si Kamal tadi. Banyak gebrakan-gebrakan yang dilakukan. Istilahnya gitu. Oh, jadi Uh, antum buat ya. program-program kreatif gitu ya. Salah satunya Jejak Si Nah, Kamal tadi betul. ya. Betul sekali. Ah, Akhirnya, satu itu. Kedua, laporan bulanan hmm. itu kita selalu tepat waktu. Gitu ya. Oh, ada gitu Bahkan juga. seharusnya kita laporan akhir bulan tanggal 25, Hmm. gitu, kita sudah laporan, 24 sore kita sudah laporan. Istilah gitu. Oh. Jadi Gitu. sebenarnya ketepatan waktu itu aja ya, cuman kadang banyak yang remehin nih. Saya juga Betul. Betul. termasuk yang agak telatan sih. Itu bukan bukan teladan ya, telatan. Masya Ternyata Allah. sangat sangat luar biasa sekali kedisiplinan itu ya. Begitu. Betul Oke. sekali. Sekarang saya mau tahu sebenarnya di balik itu semua rahasianya apa ini? Kang Abdurrahman bisa menjadi sukses seperti ini ya. Jadi kepala cabang teladan, kemudian kantor cabangnya juga meraih beberapa penghargaan. Ini sebenarnya tips atau rahasia kalau bisa di-share kepada teman-teman di YouTube. Silakan. Oh gitu. Tips rahasianya ya. Intinya kita Ya, silakan, silakan. di kapanpun dan dimanapun, saya selalu memberikan titik tekan kepada karyawan ataupun pada program itu, intinya menyenangkan orang lain. Oh, membahagiakan orang lain ya. Membahagiakan orang lain. Karena ketika melihat orang lain bahagia, ada nilai tersendiri dalam diri kita. Gitu, Hmm. yang menjadikan diri kita itu, alah, istilahnya, mohon maaf ya, paling bulanan seperti ini, segini. Hmm. Tapi di balik yang segini ini, dapat berkah yang lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Gitu. Jadi memang Salah satunya adalah berkah kenikmatan kita ketika melihat bahagianya orang lain karena kehadiran kita, karena program yang kita lakukan, dan lain sebagainya. Itu yang membuat atau memotivasi kita untuk menjadi manfaat di iya, masyarakat. itu beneran, Sir. Ini testimoni ya. Jadi ketika kemarin itu apa sih yang kita bagi apa programnya? Oh, sembako COVID. Ya, sembako untuk COVID ya, Sembako. untuk COVID ini ya kemarin ya. Ya, Nah, dampak itu COVID ya. saya upload di status WA itu ada yang komen. Iya, katanya Gimana kenapa komennya? aku gitu, ya Allah gitu kan. Dia komennya kalau nggak salah ya Allah apa subhanallah gitu. Kenapa saya tanya gitu. Seneng gitu lihatnya gitu. Seneng lihatnya seneng gitu. Jadi kayak apa ya? Ya itu bener seperti yang antum bilang tadi kayaknya dengan membahagiakan orang itu secara tidak langsung kita juga dapat cipratan kebahagiaan. Begitu bener nggak sih? Betul sekali. Iya, gitu ya. Masya Allah. Ini beneran Nah, ini. Mr. Fahri, ini serius ya. Salah satu motivasi saya tetap bertahan di lembaga sosial, ya di kegiatan sosial. Dulu kan saya pernah di sama ya di Iya. tempat kayak sosial juga ya.
Kenapa saya tetap bertahan? Ah, Ternyata, ya kan, meskipun istilahnya mohon maaf bulanan segitu, tapi kebahagiaan yang lain yang Allah berikan lebih dari yang segitu. gitu ya. Jadi Iya, Masya Allah. itu ya. Jadi dapat kebahagiaan yang justru di luar yang tanda kutip penghasilan atau yang lain sebagainya itu ya. Ya, betul. Itu yang lebih utama. Itu ya. Jadi Ya, berbagi kebahagiaan ya. Itu yang pertama ya, Sir ya. Oke, selanjutnya ada betul. lagi nggak, Sir, rahasianya atau tipsnya? Rahasianya kami alhamdulillah menemukan seperti tagline kita, sahabat pembelajar ya. Hmm. Kita ingin menemukan di setiap detik langkah hidup kita ada ilmu yang kita dapatkan. Setiap detik Seperti itu. dapat ilmu yang didapat. Iya. Heeh. Dan setiap ketemu orang baru, kita harus mendapatkan ilmu yang baru juga. Nah itu, mengapa kita termotivasi untuk mengumpulkan orang banyak, mengajak mereka berbahagia. Karena setiap ketemu satu orang, itu ada ilmu yang kita dapatkan. Satu-satu gitu dari setiap orang yang kita temui. Nah, akhirnya memotivasi kita untuk selalu ingin ketemu. Nah, Ya. karena sekarang COVID seperti ini ya, kayak terasa hampa gitu. Kenapa? Karena banyak ketemu orang akhirnya. Iya, iya, benar, Seperti itu. benar, benar. Iya, ya Nah makanya ini kita alhamdulillah kita nih, Mr. sharing. Fahri. Nah, Mr. Fahri mengadakan hal seperti ini, saya sangat bahagia sekali ya. Iya, Bisa ketemu banyak semoga orang. semoga ada yang terinspirasi nih. Berarti yang kedua apa tadi? Dan menjadi pembelajar. Menjadi pembelajar, begitu ya. Pembelajar. Oke, Ya. jadi yang pertama berbagi kebahagiaan, yang Kebahagiaan. kedua menjadi pembelajar. Jadi kita tidak menutup diri ya. Jadi setiap waktu, Betul, setiap tempat, ketemu orang, siap untuk belajar, begitu ya berarti ya. betul, betul sekali. Oke. Terus ada lagi nggak yang ketiga kira-kira? Yang ketiga kita lanjutkan di perbincangan selanjutnya. Oh, siap. Oke, oke, oke. Marketingnya jalan, Iya, nanti pasti insya Allah kita ada next insya video. Allah. Oke, jadi Oke, itu ya tips global ya. Kemudian ada ya, rahasia sendiri nggak dari Kang Abdurrahman pribadi? oke. Kalau rahasia sendiri sih kayak moto kita ya. Moto saya itu yang terbaru ya. Dulu kan jangan bersedih, Allah selalu bersama kita. Itu yang saya tulis di buku Oh iya ya apa benar. namanya? La Buku tahaf wa la alumni itu ya. tahzan. Iya, Innallaha la tahzan wa la ma'ana. tahzan innallaha ma'ana. Itu moto saya dulu. Dan itu pun kita praktekkan dalam kehidupan. Setelah dalam kehidupan kita praktekkan, kita menemukan tagline terbaru ya, yang ini kayaknya menginspirasi. Ternyata hidup kita adalah sebuah perjalanan pembelajaran. Hidup kita adalah sebuah perjalanan pembelajaran. Maka bukan seberapa jauh dan lamanya perjalanan, tapi seberapa bahagia kita menjalaninya. Oh, Itu. siap. Ya, ya. Intinya menjadi pembelajar kapanpun begitu ya. Bukan seberapa jauh, tapi seberapa bahagia kita seberapa bahagia. Jadi menjadi pembelajar yang bahagia, gitu ya. Betul. Senang belajar berarti gitu ya, senang belajar. Iya. Oke. Ini Kang Abdurrahman ini kan juga salah satu teman kita yang luar biasa, yang keponakan ya. Jadi putranya Kang Abdurrahman ini adalah keponakan pertama kita sekelas ya, Sir ya. Masya Allah. Ya, insya Allah. Maka dari itu suksesnya juga duluan gitu kan. Wah, belum sukses ini. Suksesnya juga lebih cepat dari yang lain nih. Sudah keliling berapa negara, Sir? Keliling, ada keliling. Kalau dihitung berarti ya 4 negara ya. 4 negara. Mana aja tuh? Iya. Indonesia. Indonesia ya. Nanti kalau Indonesia kita absen lagi pulau-pulaunya. Ini yang negara-negara aja. Oh gitu. Oke, negara dulu ya. Alhamdulillah sudah pernah ke Malaysia. Ya. Ke Turki. Saudi Arabia. Ke Arab begitu ya. Saudi Arabia. Satu lagi, cuman mampir tapi. Apa? Satu lagi mampir tapi. Apa? Qatar. Oh, ke Qatar juga mampir ya, transit. Ya, mampir saja, transit saja. Oke, ya itu tadi juga ditunggu teman-teman untuk tips ya gimana bisa sukses ya. Ini cerita tentang negara-negara lain, insya Allah kita buat juga, Sir, di next episode, Sir.
Setuju ya? Insya Allah. Gitu ya. Insya Allah, siap. Jadi intinya hari ini kita sudah dapat beberapa pembelajaran bagaimana kisah sukses Kang Abdurrahman, terutama sesuai bidangnya, bergerak di bidang apa tadi, sosial di lembaga Kotak Amal Indonesia. Yang pertama ada tips dari beliau adalah apa tadi, bahagia membahagiakan orang lain. Bahagia membahagiakan orang lain. Berbagi bahagia ya, berbagi bahagia. Berbagi bahagia. Kedua, menjadi pembelajar every time everywhere. Oke, oh, siap bahasa Inggris. Bener nggak tuh bahasa Inggrisnya? F apa P? F, bukan every ya? Time. Oh gitu. Every time, everywhere. Everywhere. Betul nggak? Oke, siap. Menjadi pembelajar everywhere, every time. Oke, jadi yang pertama selalu membahagiakan orang lain. Yang kedua adalah menjadi pembelajar dimanapun dan kapanpun. Begitu Kang Abdurrahman ya? Siap, betul. Oke, insya Allah kita, ini Mas Bro ini kita selalu ketemu, Anda banyak project kita ya. Ya, ini sore ini kita coba berbagi dua ini dulu. Insya Allah kita lanjutkan di next video karena ini mau buka puasa kan. Betul. Ya. Anda puasa ya? Insya Allah, insya Allah. Luar biasa. Kang Abdurrahman, terima kasih banyak untuk sore ini. Oke, terima kasih juga Mr. Fahri untuk bincang-bincang santainya. Iya, insya Allah kita lanjutkan di next video. Terima kasih, semoga menginspirasi teman-teman kita juga di berbagai kanal media sosial, terutama di YouTube. Terima kasih Kang Abdurrahman. Syukran. Assalamualaikum.